Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dirimu sejenak. Biarkan dunia melambat meski hanya untuk beberapa tarikan nafas. Tidak ada yang perlu dikejar saat ini, tidak ada yang perlu dibuktikan. Cukup hadir di sini bersama nafas yang sedang Allah titipkan kepadamu. Sadarkah engkau bahwa nafas ini datang tanpa diminta dan akan pergi tanpa permisi? Di antara tarikan dan hembusan, hidup sedang berlangsung. Dan di sanalah seringkali kita lupa untuk benar-benar hadir. Video ini bukan untuk mengajarimu apapun, ia hanya ingin mengajakmu mengingat sesuatu yang sangat dekat, namun sering terabaikan. Dengarkan dengan hati, bukan dengan pikiran. Biarkan kata-kata ini turun perlahan, seperti embun di pagi hari. Jika hatimu terasa berat, biarkan nafas menenangkannya. Jika jiwamu terasa jauh, biarkan kesadaran membawamu pulang. Karena mungkin satu nafas yang benar-benar disadari cukup untuk mengubah arah hidupmu. Bab 1. Nafas yang selalu ada, tapi tak pernah disadari. Ada sesuatu yang selalu hadir bersamamu sejak detik pertama engkau mengenal dunia. Namun jarang sekali kau ajak ia berbincang. Ia tidak meminta perhatian, tidak menuntut pengakuan, dan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika semua hal lain pergi satu persatu. Nafas. Ia mengalir dengan setia, siang dan malam, dalam sadar maupun lalai. Namun justru karena kesetiaannya, itulah manusia sering lupa bahwa ia sedang ditopang oleh sesuatu yang bukan miliknya. Nafas bukan hasil kecerdasan, bukan buah usaha, dan bukan pula hak yang bisa dituntut. Ia adalah pemberian yang terus mengalir, meski manusia jarang mensyukurinya dengan kesadaran. Dalam pandangan makrifat, nafas bukan sekadar gerak biologis, melainkan isyarat halus dari Tuhan yang Maha Hidup. Setiap tarikan adalah tanda bahwa izin masih berlaku, dan setiap hembusan adalah pesan bahwa hidup sedang dilanjutkan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memastikan nafas berikutnya, meskipun ia dapat merencanakan hidup bertahun-tahun ke depan. Disinilah letak kebijaksanaan yang sering terlewat, bahwa hidup tidak berjalan karena kita kuat, melainkan karena Allah masih berkenan menghidupkan. Nafas menjadi pengingat paling lembut tentang ketergantungan yang mutlak, tanpa harus menakut-nakuti atau menghardik jiwa. Manusia sering mencari makna hidup ke tempat yang jauh, membaca banyak buku, mendengar banyak suara, dan mengejar banyak pengalaman, padahal pintu kesadaran itu begitu dekat. Ia ada di dada, bergerak pelan, masuk dan keluar tanpa suara. Nafas mengajarkan kehadiran, sesuatu yang mahal di zaman penuh distraksi. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam satu tarikan nafas, ia sedang keluar dari masa lalu dan masa depan, lalu berdiri di hadapan kenyataan. Dan kenyataan paling jujur adalah ini: saat ini engkau hidup, dan hidup itu bukan milikmu sepenuhnya. Para arif memahami bahwa nafas adalah jembatan antara jasad dan ruh. Jika jasad terlalu sibuk, nafas menjadi sempit. Jika hati terlalu berat oleh dunia, nafas menjadi tergesa. Namun ketika hati mulai lapang oleh ingat kepada Allah, nafas pun ikut tenang. Disitulah hubungan halus antara batin dan kehidupan menjadi jelas. Nafas bukan hanya dipengaruhi oleh keadaan jiwa, tetapi juga membimbingnya. Siapa yang belajar menjaga nafas dengan kesadaran, perlahan sedang diajari untuk menjaga hatinya dari kegaduhan yang tidak perlu. Maka bab ini bukan sekadar pengantar, melainkan undangan halus untuk berhenti sejenak. Tidak untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk kembali ke pusat diri. Tidak untuk menghakimi masa lalu, tetapi untuk menyadari saat ini. Jika engkau mampu menyadari satu nafas saja dengan penuh kehadiran, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu kesadaran yang lebih luas. Dari nafas itulah, perjalanan ruhani dimulai. Bukan dengan langkah besar, melainkan dengan kesadaran kecil yang jujur. Dan seringkali perubahan arah hidup tidak dimulai dari keputusan besar, tetapi dari satu nafas yang akhirnya benar-benar disadari. Bab 2. Nafas dan kehendak yang tidak pernah keliru. Setiap nafas yang bergerak di dalam dadamu sejatinya bukan hasil dari kehendakmu sendiri, melainkan buah dari kehendak yang jauh lebih agung. Manusia sering merasa menguasai hidupnya karena mampu mengatur jadwal, membuat rencana, dan menentukan pilihan.
Namun semua itu berjalan di atas satu fondasi yang rapuh, izin untuk tetap bernapas. Tanpa izin itu, seluruh rencana runtuh tanpa sisa. Nafas mengajarkan satu pelajaran sunyi bahwa kendali sejati tidak pernah berada di tangan manusia. Dan kesadaran ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk meluruskan posisi diri di hadapan Yang Maha Mengatur. Dalam pandangan tauhid yang hidup, kehendak Allah tidak pernah keliru, meski sering tidak dipahami. Nafas yang datang dan pergi membawa irama yang tepat bagi setiap jiwa. Ada yang nafasnya panjang karena amanahnya masih harus dijalani. Ada yang nafasnya singkat karena tugasnya telah selesai. Tidak ada yang dipercepat, tidak ada yang ditunda. Semua berjalan dalam ukuran yang sempurna, meski mata manusia sering menilainya dengan kacamata dunia. Kesadaran ini menumbuhkan sikap tunduk yang lembut, bukan pasrah yang putus asa, melainkan penerimaan yang penuh keyakinan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap nafas berada di bawah kehendak ilahi, maka perlahan kegelisahan hidup mulai berkurang. Ia tidak lagi memaksa keadaan untuk selalu sesuai dengan keinginannya. Ia belajar berjalan seiring dengan takdir, bukan melawannya dengan amarah batin. Nafas menjadi guru kesabaran yang paling halus, karena ia tidak pernah tergesa, tidak pernah melompat, dan tidak pernah membantah perannya. Ia datang tepat saat dibutuhkan dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Kesadaran akan kehendak Allah melalui nafas juga melahirkan rasa aman yang dalam. Aman bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati tahu bahwa tidak ada satupun kejadian yang lepas dari pengawasannya. Bahkan kesulitan yang membuat dada terasa sempit pun masih diiringi oleh nafas yang setia. Selama nafas masih ada, selama itu pula rahmat belum tertutup. Dan seringkali Allah tidak mengubah keadaan di luar diri, tetapi menguatkan jiwa agar mampu melaluinya. Di titik ini, manusia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan kehendak yang maha bijaksana. Nafas yang disadari dengan penuh keikhlasan menjadi latihan harian untuk melepaskan keangkuhan halus dalam diri. Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada hasil dan keyakinan yang tidak goyah oleh keadaan. Karena siapa yang bersandar pada kehendak Allah melalui kesadaran nafasnya, ia sedang belajar berjalan di atas bumi dengan hati yang terhubung ke langit. Bab 3. Nafas sebagai cermin keadaan batin. Ada cermin yang tidak memantulkan wajah, tidak menunjukkan rupa, dan tidak bisa dipoles untuk menipu pandangan. Cermin itu bekerja dalam diam, jujur, dan apa adanya. Nafas adalah cermin batin manusia. Ia memperlihatkan keadaan terdalam yang sering disembunyikan dari dunia. Ketika hati gelisah, nafas menjadi pendek. Ketika jiwa dibebani ketakutan, nafas terasa berat. Dan ketika batin dipenuhi ketenangan, nafas mengalir dengan lapang tanpa dipaksa. Nafas tidak pernah berdusta, sebab ia mengikuti keadaan hati sebelum pikiran sempat menyusunnya menjadi alasan. Manusia sering sibuk memperbaiki tampilan luar, berbicara tentang ketenangan, menulis tentang kebijaksanaan, namun lupa memeriksa keadaan dalam dirinya sendiri. Padahal nafas telah lebih dulu memberi isyarat. Ia bergetar saat hati tidak jujur, ia tersengal saat jiwa terlalu dipaksa, dan ia terhenti sejenak ketika beban batin sudah melampaui batas. Dalam makrifat, mengenali diri bukan dimulai dari penilaian terhadap pikiran, melainkan dari kesediaan mendengarkan nafas. Karena nafas adalah suara batin yang paling awal bereaksi terhadap keguncangan jiwa. Ketika seseorang mulai mengamati nafasnya dengan kesadaran, ia akan menemukan banyak hal tentang dirinya yang selama ini luput. Ia menyadari bahwa kegelisahan sering tidak datang dari keadaan, melainkan dari penolakan terhadap keadaan. Nafas yang terengah adalah tanda adanya perlawanan batin. Nafas yang tenang adalah tanda penerimaan. Dari sini seseorang belajar bahwa perubahan sejati tidak selalu harus dimulai dengan mengubah dunia, tetapi dengan melunakkan hati agar mampu berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Para pencari jalan batin memahami bahwa menenangkan nafas bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju penjernihan hati. Saat nafas mulai tenang, pikiran perlahan kehilangan kegaduhannya. Saat pikiran tidak lagi ribut, hati mulai berbicara dengan lebih jujur. Dan saat hati jujur,
ego perlahan kehilangan cengkeramannya. Nafas menjadi sarana penyaksian, bukan untuk mengendalikan hidup, tetapi untuk memahami arah gerak batin yang selama ini bersembunyi di balik kesibukan. Maka bab ini mengajak untuk tidak tergesa memperbaiki diri, melainkan mengenali diri dengan lembut. Tidak menghakimi kegelisahan, tetapi menyadarinya. Jika hari ini nafasmu terasa sempit, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Duduklah sejenak, hadirkan kesadaran, dan biarkan nafas menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Karena ketika seseorang berani bercermin melalui nafasnya, ia sedang melangkah menuju kejujuran batin. Dan kejujuran itulah awal dari perjalanan ruhani yang tidak lagi berpura-pura, tetapi berjalan apa adanya di hadapan Allah. Bab 4. Nafas sebagai zikir yang tidak pernah terputus. Ada zikir yang tidak membutuhkan suara, tidak menuntut gerakan bibir, dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Zikir itu berjalan sejak manusia dilahirkan hingga ajal menjemput, tanpa pernah meminta izin atau perhatian. Nafas adalah zikir paling purba yang Allah tanamkan dalam diri setiap insan. Ia bertasbih dengan caranya sendiri, mengalirkan hidup, menjaga keberlangsungan, dan mengingatkan secara halus bahwa hubungan antara hamba dan Rabb tidak pernah benar-benar terputus, bahkan saat manusia lupa untuk mengingat. Ketika kesadaran belum hadir, nafas hanya dianggap sebagai alat bertahan hidup. Namun ketika kesadaran mulai tumbuh, nafas berubah menjadi jembatan ingatan. Setiap tarikan menjadi penerimaan, setiap hembusan menjadi penyerahan. Tanpa disadari, ritme ini menyerupai doa yang terus berulang, seolah Allah mengajarkan manusia cara berzikir, bahkan sebelum manusia mampu menyebut namanya. Disitulah letak kelembutan ilahi, bahwa Allah tidak menunggu hambanya sempurna untuk tetap dekat, melainkan mendekat bahkan saat hambanya lalai. Para arif tidak memisahkan antara hidup dan ibadah, karena mereka menemukan zikir di dalam nafasnya. Mereka tidak selalu tenggelam dalam bacaan panjang, tetapi tenggelam dalam kehadiran. Nafas yang disertai kesadaran menjadikan setiap momen bernilai ibadah, bahkan dalam diam. Mereka memahami bahwa zikir bukan sekadar pengulangan lafaz, melainkan penghadiran hati. Dan nafas adalah sarana paling jujur untuk menghadirkan hati di hadapan Allah, tanpa kepura-puraan, tanpa tuntutan, tanpa paksaan. Ketika nafas dijalani dengan kesadaran zikir, hidup perlahan kehilangan kegelisahannya. Bukan karena masalah lenyap, tetapi karena hati tidak lagi berdiri sendirian menghadapinya. Ada rasa ditemani, rasa diawasi dengan kasih, dan rasa dituntun meski jalan terasa gelap. Nafas yang menjadi zikir menanamkan keyakinan bahwa selama hidup masih berlanjut, rahmat masih bekerja. Dan selama rahmat masih bekerja, tidak ada keadaan yang benar-benar sia-sia. Bab ini bukan mengajak untuk mengganti zikir dengan nafas, melainkan menyatukannya. Agar zikir tidak hanya hidup di waktu-waktu tertentu, tetapi mengalir sepanjang hari. Agar ingatan kepada Allah tidak bergantung pada suasana, tetapi berakar dalam kesadaran. Jika suatu hari engkau merasa jauh, letih atau kosong, jangan mencari terlalu jauh. Kembalilah pada nafasmu. Hadirkan kesadaran di sana. Karena seringkali jalan pulang kepada Allah tidak dimulai dari langkah besar, melainkan dari zikir yang telah lama hidup di dalam dirimu. Menunggu untuk disadari. Bab 5. Satu nafas yang mengubah arah hidup. Seringkali manusia menunggu peristiwa besar untuk berubah, menanti guncangan keras agar hatinya terbangun. Padahal perubahan yang paling menentukan justru lahir dari sesuatu yang sangat sederhana dan sunyi. Satu nafas yang disadari sepenuhnya mampu menggoyahkan arah hidup yang telah berjalan bertahun-tahun. Dalam satu tarikan yang jujur, manusia dapat melihat betapa rapuhnya dirinya, betapa bergantungnya ia, dan betapa dekatnya ia dengan Sang Pemberi hidup. Kesadaran itu tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan getaran halus yang langsung menyentuh pusat jiwa. Banyak orang tersentuh bukan karena nasihat panjang, tetapi karena satu momen kehadiran yang utuh. Ketika seseorang berhenti sejenak dari larinya, lalu menyadari nafas yang keluar masuk tanpa ia kendalikan, disitulah dinding kesombongan mulai retak. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup seolah memiliki waktu, seolah memiliki jaminan, seolah besok pasti ada.
Nafas yang disadari membongkar ilusi itu dengan lembut, tanpa menghakimi, hanya memperlihatkan kenyataan apa adanya bahwa hidup ini sedang berlangsung saat ini dan bisa saja berakhir tanpa peringatan. Dalam kesadaran nafas, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jika hidup ini begitu rapuh, lalu untuk apa semua kegelisahan ini? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban lisan, karena jawabannya terasa langsung di dada. Nafas mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang dikumpulkan, tetapi seberapa hadir hati saat hidup dijalani. Dari sinilah arah hidup mulai berbelok, bukan karena tuntutan agama semata, tetapi karena kejernihan batin yang melihat mana yang layak diperjuangkan dan mana yang seharusnya dilepaskan. Para pencari jalan rohani memahami bahwa satu nafas yang disadari dengan penuh kehadiran lebih berharga daripada ribuan langkah yang dijalani dalam kelalaian. Dalam satu nafas itu ada pengakuan tanpa kata bahwa manusia tidak berkuasa dan Allah Maha menguasai. Pengakuan ini melahirkan keberanian yang tenang, bukan nekat, bukan pula pasrah yang lemah. Keberanian untuk meninggalkan yang merusak jiwa dan ketenangan untuk menerima yang belum bisa diubah. Dari sinilah hidup mulai bergerak ke arah yang lebih selaras, lebih jujur, dan lebih bermakna. Bab ini mengingatkan bahwa perubahan sejati jarang datang dengan gegap gempita. Ia datang diam-diam, melalui satu kesadaran kecil yang dijaga dengan kejujuran. Jika hari ini engkau merasa hidupmu berjalan tanpa arah, jangan memaksakan jawaban besar. Cukup kembalilah pada nafasmu, sadari ia sepenuh hati, dan biarkan kesadaran itu bekerja. Karena seringkali Allah tidak mengubah hidup seseorang dengan kejadian luar biasa, tetapi dengan satu nafas yang akhirnya disadari. Dan dari nafas itulah arah hidup yang baru perlahan terbentang. Tenang namun pasti. Bab 6. Nafas dan kedekatan yang bernama kematian. Kematian sering dibicarakan sebagai sesuatu yang jauh, seolah ia menunggu usia tua, sakit panjang, atau tanda-tanda yang bisa diprediksi. Padahal hakikatnya, kematian tidak pernah benar-benar datang dari kejauhan. Ia selalu berada pada jarak yang sama dengan hidup, yakni sejauh satu nafas. Selama nafas masih bergerak, hidup berlangsung, dan ketika satu nafas tidak kembali, disitulah seluruh cerita dunia berhenti tanpa bisa ditawar. Kesadaran ini bukan untuk menakutkan jiwa, melainkan untuk melunakkan hati agar tidak terlalu merasa aman di dunia yang sementara. Dalam pandangan ma'rifat, kematian bukan musuh kehidupan, melainkan batas yang membuat hidup memiliki makna. Nafas menjadi penanda halus dari batas itu. Ia datang dan pergi, seolah mengingatkan bahwa segala sesuatu bergerak, tidak menetap, dan tidak bisa digenggam selamanya. Orang yang sadar akan kedekatan kematian, melalui nafasnya, tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kewaspadaan yang tenang. Ia tidak menunda kebaikan, tidak menyepelekan dosa, dan tidak menganggap enteng waktu yang sedang ia jalani. Manusia sering lupa bahwa kematian tidak memilih suasana. Ia bisa datang saat tertawa, saat bekerja, bahkan saat merasa paling sehat. Karena itu, para arif tidak menunggu tanda-tanda untuk bersiap. Mereka menjadikan setiap nafas sebagai latihan perpisahan. Bukan perpisahan yang menyedihkan, tetapi perpisahan yang penuh kesadaran. Nafas yang dihayati mengajarkan bahwa hidup adalah rangkaian pelepasan dan kematian hanyalah pelepasan terakhir dari segala yang fana. Ketika kesadaran akan kematian menyatu dengan nafas, orientasi hidup perlahan berubah. Yang semula dikejar mati-matian mulai ditimbang kembali nilainya. Yang semula dianggap penting, ternyata tidak semuanya layak menghabiskan usia. Nafas mengingatkan bahwa apapun yang tidak bisa dibawa setelah nafas terakhir, sejatinya bukan tujuan akhir. Dari sinilah muncul kesederhanaan batin, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak ingin terikat oleh sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Bab ini mengajak untuk berteman dengan kesadaran akan kematian, bukan mengusirnya dari pikiran. Karena justru dengan menyadari kedekatannya, hidup menjadi lebih jujur dan bermakna. Jika hari ini nafasmu masih mengalir, itu bukan jaminan untuk esok, melainkan amanah untuk saat ini. Gunakan ia untuk meluruskan niat, membersihkan hati, dan mendekat kepada Allah dengan kehadiran yang utuh. Sebab ketika nafas terakhir tiba, yang paling menenangkan bukanlah panjangnya usia,
melainkan kedamaian hati yang telah lama bersahabat dengan kesadaran bahwa hidup ini sedang menuju pulang. Bab 7. Nafas dan Tauhid yang menjadi kesadaran hidup. Tauhid sering dipahami sebagai keyakinan di pikiran dan pengakuan di lisan. Namun bagi jiwa yang sedang bertumbuh, Tauhid adalah kesadaran yang hidup di setiap tarikan nafas. Ia bukan sekadar konsep yang dihafal, melainkan pengalaman yang dirasakan. Ketika seseorang menyadari bahwa nafasnya tidak lahir dari kemampuannya, disitulah Tauhid mulai turun dari kepala ke hati. Ia melihat dengan jelas bahwa hidup ini berdiri di atas ketergantungan yang mutlak kepada Allah, bukan kepada sebab-sebab yang tampak di permukaan. Nafas mengajarkan Tauhid dengan cara yang sangat lembut, tanpa ceramah, tanpa perdebatan, tanpa penjelasan panjang. Ia hanya hadir dan bekerja, menghidupkan tubuh tanpa meminta balasan. Dari sana, jiwa belajar bahwa hanya Allah yang benar-benar memberi, menjaga, dan mengambil. Segala sesuatu yang lain hanyalah perantara. Kesadaran ini meluruhkan sandaran-sandaran palsu yang selama ini membuat hati gelisah, karena menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang tidak kekal. Ketika Tauhid mulai dirasakan melalui nafas, hubungan dengan dunia pun berubah. Manusia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berinteraksi, namun hatinya tidak lagi terikat secara berlebihan. Ia melakukan yang terbaik tanpa menjadikan hasil sebagai sesembahan baru. Nafas yang disadari mengingatkan bahwa rezeki tidak masuk ke dada karena kepintaran, melainkan karena izin. Dan izin itu bisa datang atau pergi tanpa bisa dikendalikan oleh kehendak manusia. Para arif menyebut keadaan ini sebagai Tauhid yang membebaskan. Bebas dari ketakutan berlebihan, bebas dari ambisi yang menguras jiwa, dan bebas dari kecemasan akan masa depan. Bukan karena hidup menjadi pasti, tetapi karena hati telah bersandar pada Yang Maha Pasti. Nafas menjadi saksi dari sandaran itu. Selama ia masih mengalir, hati merasa cukup. Dan ketika suatu saat ia berhenti, jiwa sudah lama belajar untuk berserah. Bab ini mengajak untuk tidak sekadar berbicara tentang Tauhid, tetapi menghidupkannya dalam kesadaran sehari-hari. Mulailah dengan hal yang paling dekat dan paling jujur, nafasmu sendiri. Sadari bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dari kesadaran itulah lahir Tauhid yang tidak keras, tidak menghakimi, tetapi menenangkan. Tauhid yang tidak membuat seseorang merasa paling benar, melainkan membuatnya merasa paling bergantung. Dan disitulah kekuatan sejati seorang hamba bermula. Bab 8. Nafas dan jalan sunyi para pencari. Tidak semua perjalanan menuju kedalaman diri ditempuh di jalan yang ramai. Ada jalan yang tidak banyak disaksikan, tidak dipuji, dan seringkali tidak dipahami oleh orang lain. Jalan itu adalah jalan sunyi. Di sanalah para pencari belajar mendengarkan hal-hal yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Nafas menjadi teman setia dalam kesunyian itu, hadir tanpa menuntut, menemani tanpa menghakimi. Dalam sunyi, nafas terdengar lebih jelas, seolah mengajak jiwa untuk kembali kepada ritme asalnya. Manusia modern sering merasa takut pada kesunyian, karena di dalamnya tidak ada distraksi untuk bersembunyi. Namun bagi jiwa yang sedang mencari, sunyi adalah ruang perjumpaan. Di sana topeng-topeng perlahan jatuh, dan seseorang mulai bertemu dengan dirinya sendiri apa adanya. Nafas yang disadari dalam sunyi membuka lapisan demi lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Ia menyingkap kegelisahan, luka lama, dan harapan-harapan tersembunyi, bukan untuk disesali, tetapi untuk disembuhkan. Para arif tidak menjadikan sunyi sebagai pelarian dari dunia, melainkan sebagai tempat pengisian. Mereka kembali dari kesunyian dengan hati yang lebih jernih dan langkah yang lebih ringan. Nafas menjadi penanda bahwa kesunyian bukan kehampaan, melainkan kehadiran yang lebih dalam. Di sanalah ingatan kepada Allah tidak dipaksakan, tetapi mengalir dengan alami. Sunyi yang ditemani nafas menghadirkan rasa dekat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun sangat nyata dirasakan. Dalam jalan sunyi, seseorang belajar bahwa tidak semua yang bermakna harus dibagikan dan tidak semua pertumbuhan harus terlihat. Nafas mengajarkan kesetiaan dalam diam. Ia tidak pernah berhenti bekerja meski tidak dipuji. Dari sana jiwa belajar untuk berjalan tanpa perlu pengakuan. Ia tidak lagi sibuk membuktikan diri karena telah menemukan nilai dalam kehadiran, bukan dalam penilaian.
Bab ini mengajak untuk berani menyapa kesunyian, meski hanya sebentar. Tidak untuk mengasingkan diri, tetapi untuk menyeimbangkan batin. Jika suatu hari hidup terasa terlalu bising, terlalu penuh tuntutan, dan terlalu melelahkan, carilah ruang sunyi, duduklah dengan nafasmu, dan biarkan kesadaran berbicara. Karena seringkali Allah paling mudah ditemui, bukan di tengah keramaian, melainkan di ruang sunyi yang ditemani nafas, dan hati yang bersedia hadir sepenuhnya. Bab 9, nafas dan kejernihan dalam menentukan arah. Setiap manusia berjalan membawa banyak pilihan, dan di setiap persimpangan hidup, ada keputusan yang perlahan membentuk arah. Namun tidak semua keputusan lahir dari kejernihan. Banyak yang muncul dari dorongan, takut, ambisi, atau tekanan keadaan. Nafas yang disadari menghadirkan ruang di antara dorongan dan tindakan. Di ruang itulah kejernihan bernafas. Ketika seseorang berhenti sejenak untuk hadir dalam nafasnya, ia memberi kesempatan pada hati untuk berbicara sebelum pikiran terburu-buru mengambil alih. Dalam kesadaran nafas, seseorang mulai merasakan perbedaan antara keinginan yang lahir dari kegelisahan dan niat yang tumbuh dari ketenangan. Nafas yang tenang melahirkan pandangan yang lebih luas, tidak reaktif dan tidak tergesa. Ia membantu jiwa melihat akibat sebelum memilih dan menimbang makna sebelum melangkah. Keputusan yang lahir dari kesadaran seperti ini mungkin tidak selalu terlihat menguntungkan secara duniawi, tetapi ia jarang meninggalkan penyesalan di batin. Para pencari jalan batin memahami bahwa kejernihan bukan hasil dari banyaknya informasi, melainkan dari kehadiran. Nafas yang disadari menenangkan riuh pikiran sehingga suara hati tidak tenggelam. Disitulah muncul kebijaksanaan yang tidak dipelajari dari buku, melainkan dari pengalaman hadir sepenuhnya. Nafas menjadi pengingat bahwa hidup tidak harus dijalani dengan tergesa, karena yang tergesa sering kehilangan arah meski merasa sedang bergerak cepat. Ketika kejernihan mulai menjadi kebiasaan, arah hidup pun berubah secara perlahan. Bukan dengan keputusan dramatis, tetapi dengan pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Nafas mengajarkan bahwa perubahan besar sering lahir dari kesadaran kecil yang dijaga. Seseorang mungkin tetap berada di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, namun dengan niat dan cara yang berbeda. Dan perbedaan itu, meski halus, mengubah kualitas hidup secara mendasar. Bab ini mengingatkan bahwa arah hidup tidak selalu ditentukan oleh tujuan besar di masa depan, tetapi oleh cara kita hadir di saat ini. Jika engkau merasa ragu, bingung, atau terpecah oleh banyak pilihan, jangan memaksa jawaban segera. Kembalilah pada nafasmu, tenangkan diri, dan biarkan kejernihan muncul dengan sendirinya. Karena ketika keputusan lahir dari kesadaran, ia tidak hanya menggerakkan langkah, tetapi juga menenangkan hati. Dan itulah tanda bahwa arah yang dipilih sedang sejalan dengan jalan pulang kepada Allah. Bab 10, jika ini adalah nafas terakhirmu. Bayangkan sejenak, tanpa rasa takut dan tanpa drama, jika nafas yang sedang bergerak di dadamu ini adalah yang terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menghadirkan kejujuran yang paling dalam. Pada saat seperti itu, semua yang biasanya terasa penting akan mengecil dengan sendirinya. Nama, jabatan, pencapaian, dan hiruk-pikuk dunia tidak lagi memiliki suara. Yang tersisa hanyalah keadaan hati, jujur apa adanya, tanpa bisa ditutupi oleh alasan atau penjelasan panjang. Nafas terakhir selalu datang sebagai penyingkap, bukan sebagai penipu. Dalam kesadaran makrifat, nafas terakhir bukanlah akhir dari hidup, melainkan akhir dari cara hidup tertentu. Ia adalah peralihan dari yang tampak menuju yang hakiki. Karena itu, orang yang sering menghadirkan kesadaran ini tidak hidup dalam kecemasan, tetapi dalam kesiapan yang lembut. Ia tidak menunda kebaikan, bukan karena takut mati, melainkan karena menghargai hidup. Setiap nafas dijalani sebagai kesempatan, bukan sebagai jaminan. Dan dari sanalah tumbuh rasa tanggung jawab yang tenang terhadap waktu yang sedang dititipkan. Ketika seseorang membayangkan nafas terakhir dengan kesadaran, muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Apakah hatiku sedang condong kepada dunia atau sedang menghadap kepada Allah? Pertanyaan ini tidak untuk menghakimi, tetapi untuk meluruskan.
Nafas mengajarkan bahwa hidup tidak diukur dari panjangnya usia, melainkan dari arah hati. Ada hidup yang panjang namun kosong, dan ada hidup yang singkat namun penuh kehadiran. Nafas terakhir hanya akan menguatkan arah yang telah lama ditempuh. Para arif tidak menunggu sakit atau usia senja untuk berdamai dengan nafas terakhir. Mereka menjadikannya sahabat dalam kesadaran sehari-hari. Bukan dengan kesedihan, tetapi dengan penerimaan. Nafas yang disadari hari ini adalah latihan untuk nafas terakhir esok, kapanpun ia datang. Dari latihan inilah lahir ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, karena bersumber dari hubungan yang telah lama terjalin antara hati dan sang pemilik hidup. Bab ini menutup perjalanan dengan satu ajakan yang sederhana namun mendalam. Hiduplah seolah setiap nafas adalah pertemuan dan setiap hembusan adalah penyerahan. Jika suatu hari nafas terakhirmu tiba, semoga ia datang dalam keadaan hati yang telah terbiasa hadir, terbiasa ingat, dan terbiasa berserah. Karena sejatinya kematian bukan tentang kehilangan hidup, tetapi tentang kembali. Dan siapa yang telah belajar hadir dalam nafasnya, ia tidak benar-benar asing dengan kepulangan. Sebelum kita berpisah, izinkan hatimu berhenti sejenak. Rasakan nafas yang masih setia menemanimu hingga detik ini. Bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau siap, tetapi karena Allah masih memberi izin untuk hidup. Jangan terburu kembali pada hiruk-pikuk dunia. Bawalah kesadaran ini bersamamu. Biarkan setiap nafas menjadi pengingat bahwa hidup bukan untuk dilalaikan, melainkan untuk dihadiri dengan penuh makna. Jika hari ini hatimu tersentuh, itu bukan karena kata-kata, melainkan karena kesadaranmu sendiri yang sedang dibangunkan. Semoga setiap nafasmu menjadi jalan pulang dan setiap langkahmu semakin dekat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.